Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas hubungan garis dan fungsi kuadrat, atau biasa kita kenal dengan fungsi parabola. Nah, jadi hubungan garis dan kurva parabola ini merupakan hubungan yang diperoleh dari posisi garis pada parabola. Jadi ada 3 posisi. Yang pertama tuh garis memotong kurva, atau dia tuh mempunyai 2 titik potong. Dan ada garis menyukur kurvan, terdapat 1 titik potong. Dan yang terakhir itu garis tidak menyinggung maupun memotong kurva. Dia tidak punya titik potong. Nah, bagaimana sih kita tahu hubungannya gitu? Sebelum sampai situ, mari kita flashback dulu. Bentuk umum fungsi kuadrat tuh apa dan bentuk persamaan garis itu apa? Nah, jadi ini bentuk umum fungsi kuadrat ya. Ini kan pernah kita bahas di video sebelumnya. Tapi di sini bedanya kita pakai notasi PQR aja ya. Si P-nya koefisien, Q-nya koefisien, R-nya pasang. Dan P-nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk bentuk umum fungsi persamaan garisnya itu ini ya, Fx sama dengan Px plus Q. Nah, posisi garis pada kurva itu dapat ditentukan dengan meninjau diskriminan dari persamaan kuadrat dari fungsi garis dan fungsi kuadrat. Nah, jadi buat mengetahui posisinya, pertama kita harus makan dulu nih. Y garis sama dengan Y parabola gitu kan ya. Oke, yang persamaan yang atas ini. Nah, ini berarti jadi apa? Px kuadrat kan? Px ya. Terus Q karena yang di kiri kan garis ya. Lalu Px kuadrat plus Qx plus R. Ini kita pindah ruaskan aja nih kanan, terus nanti yang kanannya kita ke kiriin biar nolnya itu di kanan. Di Px kuadrat plus Q min Px plus R min Q. Nah, dari sini kita bisa menentukan kan A-nya P, terus B-nya Q min P, terus C-nya R min Q gitu kan. Karena kita sudah tahu A, B, C-nya, tinggal kita masukkan ke rumus diskriminan B kuadrat min 4AC. Nah, nanti nilai diskriminan ini yang kemudian menentukan posisi garis terhadap parabolanya. Jadi sekali lagi kita samain dulu, terus baru kita cari diskriminannya. Nggak boleh diskriminan dari fungsi kuadrat doang, ya, atau dari parabola doang itu nggak boleh. Nah, setelah kita samakan nih, terus kita dapat persamaan kuadrat hasil perombakan ini, terus kita dapat meninjau dari nilai diskriminannya. Jadi ada 3 kemungkinan yang untuk diskriminannya, ada D lebih besar dari 0, D sama 0, dan D kurang dari 0. Untuk diskriminan lebih dari 0, garis dan parabola akan berpotongan pada 2 titik. Lalu ini ada gambarnya di sini. Nah, ini ada misalnya ada fungsi parabolanya nih. Ini ada garisnya. Nah, ini kalau misalkan diskriminannya lebih dari 0, maka dia berpotongannya seperti ini. Ada di 2 titik gitu. Ini misalnya titik A, di titik B ini. Berarti ada 2 titik. Lalu ketika diskriminasi sama dengan 0, dia tuh akan berpotongan pada 1 titik, atau istilahnya itu dia menyinggung. Biasanya di soal tuh meminta menyinggung lah kalau misalkan berpotongan pada 1 titik gitu. Lalu case yang terakhir atau kasus terakhir tuh diskriminan lebih kecil dari 0. Nah, ini gambarnya nih. Nah, dia kan tidak punya potongan ya, ataupun dia menyinggung si garis dan parabola gitu. Pokoknya keduanya nggak ada perpotongan dan tidak saling menyinggung. Makanya dia tuh terjadi ketika diskriminan lebih kecil dari 0. Gitu. Oke, selanjutnya mari kita bahas contoh soal. Ini diketahui garis Y sama dengan X-1, lalu kita diminta untuk menentukan fungsi kuadrat yang mempunyai 2 titik potong. Dengan persamaan garis tersebut. Sertakan grafik pada masing-masing opsi. Nah, mungkin kita tinjau dulu saja ya per masing-masing opsi tanpa kita pikirkan gambarnya. Kita tinjau dulu mas. Nah, pertama kita tinjau yang opsi 1 ya. Opsi yang 1. Pertama kita samakan dulu, tadi kan Y garis kan.
sama dengan Y parabola. Oh, mungkin aku taruh sini aja ya biar jadi enak. Y garis Y parabola gitu kan ya. Nah, berarti buat yang pertama itu kan berarti X min 1 kan ya. X kuadrat min 2X. Sehingga menjadi X kuadrat min 3X ya kan ya. Terus dia plus 2. Sama 0. Terus kita masukkan, kita identifikasi dulu sih ya. Identifikasi dulu, A-nya berarti 1, B-nya min 3, C-nya 2. Terus kita hitung diskriminannya, D sama dengan B, kuadrat min 4AC ya. Lalu, ini nilainya kan 9 ya. 9 min 8. Nah, ini kan lebih dari 0 ya. Maka dia mempunyai 2 titik potong. Punya 2 titik potong. Selanjutnya buat yang kedua ya. Tinjau juga sama kayak gini. X min 1 sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 5 ya. Ini berarti menjadi 2X kuadrat min 4X plus 6 0. Ini kita dapat A-nya 2, B-nya min 4, dan C-nya itu 6 ya. Hingga kita bisa hitung diskriminannya. B kuadrat min 4AC, dia 16 min apa? 48 ya. Nah, ini kan min 32. Ini kan lebih kecil ya dari 0 gitu. Maka dia tidak punya titik potong. Tak punya titik potong. Oke, selanjutnya ke yang ketiga ya. Dia itu 2X kuadrat min 4X min 5. Berarti kan ini 2X kuadrat min 4X min 5. Selanjutnya ya tinggal matematis juga sih. Sebenarnya ini caranya sama ya. Masing-masing ini. Tinggal tinjau satu-satu aja. A2, B-nya min 5, terus C-nya min 4 gitu kan. Terus diskriminannya B kuadrat berarti kan 25 min 4 kali 2 kali min 4 berarti kan plus berapa teman-teman? Berarti kita peroleh plus 32 ya. Ini 57. Oh, 57 lebih dari 0. Berarti kan dia sama kayak 1 kan ya. Dia punya 2 titik potong juga. Terus yang terakhir X min 1 sama dengan dia 3X kuadrat min 5X plus 2. 3X kuadrat min 5X plus 2. Ini 3X kuadrat min 6X plus 3. 0. A-nya berapa? 3 kan? B-nya 6. Sorry, ini 3. C-nya juga 3. Sehingga diskriminannya 36 min 4 kali 9 ya. Dengan 0. Nah, berarti dia menyinggung. Gitu. Nah, dari sini jawabannya kan 1 dan 4 kan ya. 1 dan 3, sorry. Jawabannya. Ini jawabannya. Oke. Nah, selanjutnya kita tinjau grafiknya supaya kebayang lah ya dan bukti gitu. Ya, validasi lah bisa dibilang. Ini kita tinjau yang bagian 1. Kan tadi kita pas hitung diskriminan pada bagian 1 ya. Kita peroleh bahwasanya diskriminan itu lebih dari 0 dan hal tersebut memberikan informasi bahwa fungsi parabola tersebut mempunyai 2 titik potong dengan garis gitu kan ya. Nah, sebentar teman-teman, kita geser dulu ini. Oke, ini kita tinjau ya grafiknya. Tadi kan kita dapat ya bahwasannya untuk bagian 1 ini kita memperoleh informasi bahwasannya diskriminan itu lebih dari 0 kan. Sehingga
dia harusnya mempunyai 2 titik potong. Pas kita tinjau nih, oh dia punya 2 titik potong nih. Satu di sini, satu di sini. Gitu ya. Ini misalnya kita biruin deh. Biru nih, biru. Oh, berarti terbukti lah ya, ini terbukti. Itu. Nah, buat yang kedua kan kita dapatnya D-nya itu kan kurang dari 0 kan. Pasti kurang dari 0 kan, berarti dia nggak punya titik potong kan. Pas kita lihat nih grafiknya, oh benar nih, dia nggak punya titik potong sama sekali. Dia nggak menyinggung, bahkan pun ya terlewati oleh si garis ini kan, ini garis. Gitu. Lalu untuk yang kasus ketiga nih, nah dia kan diskriminan juga lebih dari 0 ya, berarti dia punya 2 titik potong. Pas kita tinjau grafiknya, oh ternyata dia punya titik. Ini gambarnya. Lalu untuk yang kasus 4, dia kan diskriminasi 0, berarti dia menyinggung kan, atau bisa dibilang cuma punya 1 titik potong. Di sini doang. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 2 nih, contoh soal. Nah, jadi di soal ini diketahui puncak dari fungsi kuadrat y sama ini x kuadrat min a plus 2x tambah a plus 3 terletak pada garis y sama 2. Maka nilai a adalah, dari soal kita memperoleh informasi itu bahwa hubungan garis dengan fungsi kuadrat di sini tuh menyinggung. Kenapa? Karena garis tersebut tuh terletak di puncak dari fungsi kuadrat. Atau dia diskriminannya sama 0. Nah, ini mungkin diilustrasikan dulu saja ya. Ini misalnya gini. Diketahui katanya ini punya fungsi kuadrat nih. Terus ini anggap puncaknya di sini ya. Dia tuh diketahui terletak pada garis ya. Gini. Nah, ini garisnya. Sorry. Ini harusnya naik. Nah, berarti kan ini ilustrasinya ya menyinggung kan ya. Nah, pertama, pas kita sudah tahu nih informasi dari soalnya, kita bisa olah. Selanjutnya kita tinggal begini nih, jangan lupa garis mana nih parabola, kita ikutin dulu biar tahu lah persamaan kuadratnya. Ini kan berarti kan 2x kan, sama dengan x kuadrat min a plus 2 x plus a plus 3. Nah, ini kita ubah bentuknya biar lebih enak, berarti a plus 2 min 2x plus a plus 3. Ini berarti menjadi x kuadrat min ax plus a plus 3. Nah, setelah kita memperoleh pasangan kuadrat ini, kita cari diskriminannya. Dan karena dari soal itu hubungan garis dan parabola itu menyinggung, maka diskriminannya harus sama. Ini tinjau diskriminan ya. Tinjau diskriminan. Berarti kan ini b kuadrat, di a kuadrat kan ya, min 4 dikali 1, a nya kan 1, c nya a plus 3. Berarti a kuadrat min 4a min 12. Nah, ini kita faktorisasi saja, berarti a 6 dan a plus 2. Sehingga kita peroleh nilai a nya itu sama 0 dan a sama min 2. Dari opsi ini adalah jawabannya E. Oke. Cukup mudah kan teman-teman? Nah, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.